sukacita persekutuan, kami menyambut Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dalam ibadah hari Minggu ke-1 Prapaskah. Firman Tuhan dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Umi MSI, Ketua Majelis Jemaat GPG Jemaat Penabur Kasih DKI Jakarta. Kiranya ibadah kita di hari ini berkenan kepada Tuhan. Mari berdiri. Pandanglah Sang Khalik dan beribadahlah kepadanya dalam ucapan syukur. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing hari ini terambil dari Mazmur 118 ayat 26 sampai 27 yang menyatakan, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah." Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara sekalian dan menyertai juga. Saudara-saudara, mari kita berdoa.
Ya Yesus yang Maha Kasih, masa-masa ketika kami merasakan dan memaknai perjalanan menuju puncak penderitaan, kami tertunduk di hadapan dalam keampaan hati. Kami bersyukur untuk perjalanan hidup selama sepekan yang boleh kami lewati. Walau terkadang perjalanan ini membuat hati kami tercabik-cabik dalam keprihatinan, menangis dalam kepedihan yang dalam, bahkan hancur, berkeping-keping. Namun lambaian daun palma dan senyummu memberikan kehangatan di jiwa dan kekuatan untuk berkata, Ya Yesus, Engkaulah pengharapan kami di tengah dunia yang semakin jahat, yang tanpa disadari kami pun ada dan terhanyut dalam pusaran kedengkian, kemunafikan, egoisme, dendam, dan iri hati. Kami menjadi orang-orang yang sombong karena memiliki banyak harta, karena memiliki banyak pengetahuan, karena memiliki banyak pengalaman. Bahkan terkadang seperti orang-orang Yerusalem yang mengeluk-elukan Engkau dengan daun palma, lalu membawamu ke bukit Golgota. Kami mengeluk-elukan Engkau, dan dengan mulut kami tetapi menikam lambungmu dengan perilaku hidup kami yang menyakiti hatimu dan sesama kami. Kepadamu kami memohon. Ampunilah kami dan ajarlah kami untuk memahami kasih-Mu bagi kami. Kami hanyalah debu di alas kaki-Mu yang tetap menengadah memandang kekudusan hadirat-Mu, menatap wajah-Mu dan memohon belas kasih-Mu, agar kami dapat memaknai perjalanan hidup ini dengan menata sikap dan tutur kami agar sesuai dengan firman-Mu. Dengarlah minta kami ya Yesus, Anak Domba Allah, Sang Juru Selamat kami. Amin. Sa
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Di saat ini kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan menolong kami dalam proses perenungan kami, agar kami dapat memaknai kasih-Mu dan penderitaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Firman Tuhan dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 berkata, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Yaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina yang tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang dan berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekelompok wisatawan duduk dalam bus yang melaju pada sebuah daerah tertentu sejak pagi hari hingga sore hari dengan pemandangan yang sangat indah. Terbitnya matahari yang sedang memancarkan sinar, danau, sungai-sungai, gunung-gunung, dan padang yang hijau. Namun mereka menutup tirai jendela bus itu sehingga mereka tidak dapat melihat keindahan pemandangan sepanjang perjalanan mereka. Sebab sepanjang perjalanan mereka hanya berdebat dan bertengkar soal siapa yang duduk di kursi kehormatan dalam bus tersebut, siapa yang akan mendapat pujian dan siapa yang akan dihormati. Kelakuan mereka ini saudara-saudara terjadi sampai perjalanan itu berakhir. Dan coba saudara-saudara pikirkan dan bayangkan, jika saudara ada dalam rombongan itu, perasaan apa yang ada di dalam diri saudara? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini pun terjadi atas kehidupan orang banyak yang datang mengeluh-elukan Yesus ketika ia naik keledai menuju ke Yerusalem. Orang banyak itu melihat Yesus sebagai orang yang diharapkan dapat membebaskan mereka dari belenggu penjajahan pemerintahan Romawi dan menjadi pemimpin politik atas mereka. Mereka memperdebatkan soal siapakah Yesus sehingga begitu populer dan dipuji-puji oleh orang banyak. Terdapat di dalam ayat yang ke-10. Dan banyak orang kemudian menyatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi dari Nazaret di Galilea pada ayat yang ke-11. Cara berpikir orang banyak ini yang membuat mereka tidak dapat melihat simbol dan maksud Yesus ketika ia naik keledai menuju ke Yerusalem. Saudara-saudara, mengapa hal itu terjadi? Karena yang pertama, mereka hanya terikat pada cara berpikir mereka yang keliru. Mereka memiliki pemahaman yang keliru tentang siapa itu Yesus. Mereka memahami bahwa kuasa yang dimiliki oleh Yesus adalah kuasa untuk menghadapi keadaan politik pada saat itu. Yang kedua, mereka berkeyakinan bahwa pada pikiran mereka bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan, belenggu pemerintahan Romawi. Namun kenyataan yang terjadi tidak seperti apa yang mereka pikirkan dan yang mereka yakini. Mengapa saudara-saudara? Karena perspektif Yesus berbeda dengan perspektif dari orang banyak itu, termasuk di dalamnya adalah para murid Yesus. Cara Yesus memerintah kedua muridnya untuk mengambil keledai betina dan anaknya merupakan simbol tentang sikap dan pilihan Yesus. Bahwa otoritas yang dimiliki oleh Yesus bukanlah otoritas yang berasal dari dunia, yang memperlihatkan kekuasaan dunia yang terikat dengan dunia, melainkan otoritas yang berasal dari Allah, yang memperlihatkan bahwa kehadirannya adalah untuk mendatangkan damai, bukan mengadu kekuatan militer. Ia hadir dalam kelembutan. Ayat 5, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Saudara-saudara, ia hadir dalam kelembutan. Ia tidak hadir ia hadir bukan untuk kekerasan. Dan pilihan sikap Yesus ini menunjukkan kepada kerendahan hati Yesus, yang meskipun ia memiliki kuasa dari Allah untuk membangkitkan dan menyembuhkan banyak orang, namun ia tidak mencari popularitas diri, melainkan ia datang ke Yerusalem dengan menggunakan keledai, bukan kuda sebagai tanda keperkasaan atau kekuatan. Pujian dan diserukan oleh orang banyak, Hosana bagi anak Daud, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah
tidak membuat Yesus kemudian terikat pada mencari popularitas diri. Pujian itu tidak kemudian membuat Yesus merasa punya kuasa dari orang lain, dan tidak membuat Yesus mengalami ketergantungan emosional karena orang banyak yang memuji-muji itu. Tidak membuat Yesus bergairah untuk memperoleh kepopularitasan. Tidak membuat Yesus cemas, takut kehilangan popularitas dirinya. Dan tidak membuat Yesus merasa menderita ketika ia ditolak oleh banyak orang. Atau orang banyak yang mengeluh-elukan itu kemudian menolak dirinya. Ketika yang terjadi tidak seperti apa yang dipikirkan, tidak seperti apa yang dimimpikan orang banyak yang mengeluh-elukan Yesus pada awalnya, kemudian berubah sikap menjadi orang-orang yang menolak kehadiran Yesus. Bahkan mereka juga yang berteriak, "Salibkan dia." Mata mereka tetap terlekat pada pikiran dan keyakinan mereka yang keliru tentang siapa Yesus dalam pandangan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani hidup ini terkadang sikap kita sama seperti orang kebanyakan dalam peristiwa kehadiran Yesus menuju ke Yerusalem. Kita terikat pada pemikiran yang keliru dan memaknai kehidupan ini sehingga kita merasa tidak bahagia. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita impikan tidak sesuai dengan kenyataan hidup yang kita alami. Kita begitu bergairah untuk memperoleh apa yang kita pikirkan. Kita cemas karena kita takut ada yang mengambil apa yang kita miliki. Kita menderita ketika kita merasa kehilangan. Dan saat ini, saudara-saudara, firman Tuhan mendorong kita untuk kita berhenti sejenak dan merenungkan. Daftarlah hal-hal yang membuat kita terikat dan membelenggu kehidupan kita. Kalau kita mencatat, kira-kira apa ya hal-hal yang membuat kita terikat dan membelenggu kehidupan kita sehingga kita tidak bahagia. Mungkin itu dalam bentuk benda-benda, mungkin juga dalam atau kehadiran orang-orang yang nyata dalam kehidupan kita, yang membuat kita terikat dan kita berjuang dengan sekuat tenaga kita dalam gairah kita untuk tetap memilikinya. Mempertahankan keterikatan kita adalah sebuah perjuangan yang cukup melelahkan dalam hidup ini. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Akibatnya ketika kita menjalani hidup ini kita frustasi, kita cemas, kita gelisah, kita mengalami ketakutan-ketakutan, kita mengalami ketegangan-ketegangan. Kita tidak dapat melihat keindahan hidup dan kebahagiaan hidup. Karena apa? Kita diikat oleh pikiran kita sendiri. Kita terikat dengan pola pikir kita sendiri, dengan perspektif kita sendiri. Kita diikat oleh benda-benda yang kita miliki. Kita diikat atau terikat oleh keberadaan orang-orang yang nyata hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan sekuat tenaga kita berjuang, akhirnya kita merasa lelah sendiri. Kita frustasi, kita takut, kita tegang. Dan saudara-saudara, kita tidak dapat melihat kebahagiaan hidup itu. Menolak kenyataan hidup membuat kita tidak bebas. Mengapa? Karena beban-beban hidup yang kita tanggung tidak kita terima apa adanya. Jika kita ingin bebas dari keterikatan, maka menerima kenyataan hidup itu merupakan cara yang dapat menolong kita menjalani hidup dalam kebahagiaan meskipun ada beban, meskipun ada persoalan. Karena hidup kita tidak akan dikuasai oleh rasa cemas dan takut kehilangan apa yang kita miliki. Saudara-saudara, orang banyak yang mengeluh-elukan Yesus menolak kenyataan bahwa Yesus adalah Mesias yang mendatangkan damai, bukan peperangan.
sikap menolak mereka ini menimbulkan kebencian dan membuat mereka juga menolak kehadiran Yesus dalam kehidupan mereka. Karena itu ketika mereka selesai mengeluhkan Yesus, lalu kemudian apa yang mereka pikirkan dan impikan tidak terjadi, mereka kemudian menolak Yesus, bahkan menolak kehadiran Yesus. Mereka tidak bisa menerima kenyataan hidup bahwa Yesus bukan seperti apa yang mereka pikirkan. Menerima kenyataan hidup seperti yang Yesus perbuat, itulah yang menjadi dasar, dorongan, motivasi yang diberikan oleh Matius kepada kita. Menerima kenyataan hidup dan tidak bergantung pada kekuatan emosional akan membawa kita pada kebebasan dari keterikatan terhadap apa yang kita miliki. Bebas dari keterikatan pada cara berpikir kita yang keliru tentang hidup ini. Sehingga kita bebas dari rasa cemas, kita bebas dari rasa takut. Kita memiliki keberanian untuk menjalani kenyataan hidup dan menerima kehidupan itu apa adanya. Sebab apa yang kita impikan belum tentu terjadi dalam kenyataan hidup. Namanya hidup, pasti ada penderitaan, pasti ada pergumulan, pasti ada tantangan, pasti akan ada rasa kehilangan. Kalau tidak ada itu semua, itu berarti bukan hidup, itu kematian. Contohnya saudara-saudara, pikiran yang terikat pada pemahaman yang keliru. Banyak orang berpikir bahwa ketika ia berbuat baik, atau kita berpikir bahwa ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka impian kita bahwa orang itu pun berbuat baik kepada kita. Tapi kadang-kadang kenyataannya tidak seperti itu. Ketika kita berbuat baik terhadap orang lain tetap menyakiti hati kita. Hal ini yang menjadikan kita berbuat baik sebagai sebuah beban. Namun kalau kita menerima kenyataan hidup bahwa berbuat baik itu belum tentu akan menghasilkan perbuatan baik dari orang lain juga, maka perbuatan tidak baik dari orang lain tidak menjadikan kita tidak bahagia. Kita tetap bahagia. Kita akan tetap bahagia melakukan kebaikan meskipun orang lain tidak berbuat baik kepada kita atau menyakiti kita. Karena kita melakukannya bukan sebagai beban, melainkan kita menerima kenyataan hidup apa adanya. Dan inilah saudara-saudara cara kita menerima kenyataan hidup. Menerima kenyataan hidup membuat kita tenang. Dan Yesus telah memberikan contoh dan teladan kepada kita. Karena Dia tidak terikat pada ketergantungan emosional orang banyak. Siksaan dan penyalibannya dihadapi dalam ketenangan dan damai, bukan penolakan terhadap kenyataan hidup. Yesus tidak dibutakan oleh pujian-pujian banyak orang. Yesus dapat melihat kenyataan hidup itu dalam pemikiran yang benar di hadapan Allah. Ketika hidup kita tidak dibutakan oleh keterikatan kita terhadap benda atau orang, pujian atau perspektif, popularitas dan sebagainya, saudara-saudara, maka kita dapat melihat kenyataan hidup dalam pemikiran yang benar di hadapan Allah dan menerima apa adanya. Dan kita akan memasuki minggu Awan, menuju kepada hari Paskah. Dan sepanjang sepekan yang akan datang, kita akan memperingati Tri Hari Paskah yang sebelumnya diawali dengan hari doa GPIP. Dan kita akan memperingati kematian Kristus. Mari saudara-saudara kita hayati Minggu Palma ini dengan memikirkan dan merenungkan kembali hal-hal yang mengikat kita, yang membuat kita merasa tidak bebas. Kita lepaskan itu dan kita belajar untuk menerima kenyataan hidup seperti Yesus, sehingga kita dapat melihat kenyataan hidup dalam pemikiran yang benar di hadapan Allah. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin.
untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari kita berdoa. Kami menyatakan syukur kami pada hari ini di hadapan-Mu. Engkau selalu melawat kami dengan firman-Mu dan membuka mata hati kami dan iman kami, supaya kami dapat melihat kenyataan hidup dan kami terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di Minggu Palma ini Tuhan, tolong kami agar kami dimampukan untuk menghayati penderitaan-Mu, dan kami senantiasa melihat penderitaan-Mu sebagai wujud cinta kasih-Mu atas kehidupan kami, agar kami selalu berada dalam karya keselamatan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk kehidupan berbangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa kami yang saat ini sedang mengadakan vaksinasi dalam rangka menyelesaikan persoalan bersama menghadapi pandemi COVID-19. Jadikan kami warga negara yang baik. Tolong kami untuk kami senantiasa menopang program pemerintah, sehingga kami selalu menjadi alat berkat Tuhan dimanapun kami berada. Berkati para pimpinan bangsa kami supaya mereka bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan untuk pengembangan kehidupan perekonomian masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Tuhan, kami saat ini juga berdoa dalam kehidupan bergereja. Kiranya Tuhan memberkati kami, khususnya gereja Tuhan GPIB yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Berkati para pelayan Tuhan dan mampukan mereka untuk selalu setia menyatakan kasih-Nya dalam ketekunan dalam pelayanan. Terkhusus GPIB menabur kasih. Berkati para pelayan Tuhan supaya mereka bersatu padu bergandengan tangan membangun jemaat ini dalam karya cinta kasih Tuhan dan pelayanan-pelayanan yang dikembangkan untuk kemajuan dan pertumbuhan jemaat Tuhan. Senantiasa Tuhan berikan hikmat kepada seluruh pelayan Tuhan, baik para presbiter, ke-6 pengurus pelkat. Tuhan memberkati juga komisi-komisi. Tuhan berkati tim Paskah. Berikanlah kepada mereka senantiasa hikmat agar dapat senantiasa bersinergi di dalam mengembangkan kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kehidupan bergereja, sehingga kami hadir di tengah-tengah masyarakat menjadi alat berkat Tuhan. Mendoakan seluruh jemaat yang mengalami pergumulan perekonomian, relasi, kehidupan antar anggota keluarga. Tuhan tolong juga ketika saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan yang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan juga memberkati serta memperhatikan setiap orang tua yang sudah lanjut usia di jemaat ini. Biarlah kasih sayang Tuhan menaungi mereka semua, agar di tengah pergumulan dan persoalan hidup mereka tetap memiliki pengharapan dan percaya pada kuasa Tuhan yang berlaku dalam hidup mereka. Mendoakan mereka yang bersuka cita dalam pertama
usia perkawinan maupun kelahiran. Berkatilah sukacita mereka juga yang berhasil dalam kehidupan studi maupun dalam pekerjaan. Biarlah sukacita yang mereka miliki senantiasa mereka jaga dan pelihara, dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang selalu diberkati Tuhan melalui karunia yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Mereka tetap memuliakan Tuhan lewat kehidupan yang berkualitas. Tuhan, kami menyerahkan akan kehidupan kami dalam sepekan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Saudara-saudara, berikanlah yang terbaik kepada Tuhan dari apa yang dianugerahkan kepadamu. Firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Tuhan memberkati. Janganlah
Saudara-saudara, marilah berdiri dan berdoa. Tuhan Yesus, dalam kerendahan hati kami membawa persembahan ini kepadamu. Kiranya persembahan ini berkenan kepadamu dan menjadi berguna bagi orang lain. Dalam nama Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajarlah untuk mencari kehendak Tuhan dalam setiap hal yang menjadi tujuan hidup kita, agar tujuan Tuhan terpenuhi atas seluruh karya hidup kita yang menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudara, angkatlah hati, arahkanlah pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.